Tahu nggak sih, katanya orang di Bandung tuh nggak pakai klakson. Ayo kita buktiin hari ini. Boleh. Nah, sekarang kita bakal keliling cari kemacetan. Karena biasanya tempat yang macet itu yang banyak klakson. Dan udah macet aja, Bandung. Sejauh ini mobil di depan nggak gerak tapi belum ada suara klakson ya. Masih belum kedengeran suara klaksonnya, belum ada. Nah, kita di lampu merah nih, pembuktian. Bunyi nggak? Udah kuning. Oke, sepi. Kok nggak jalan tapi ya? Kok nggak? Cuy, udah hijau, mobil di depan kagak ada yang gerak. Nggak ada klakson. Gokil. Lu bayangin di Jakarta kayak gimana? Keren. Anjir. Ini gue berhenti di jalan di Pati Ukur. Ini kelihatan rame banget ya. Rame banget, macet. Tapi gue nggak denger ya. Belum denger. Gue belum denger ada suara klakson. Masih aman sih ini, aman. Nah, mobil nggak ada klakson. Kecil. Motor juga nggak ada klakson. Iya. Keren ini. Aman ya. Kok nggak ada yang klakson dah? Aneh nggak sih? Aman. Aneh nggak sih? Lampu merah lagi. Sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, video kali ini menceritakan tentang situasi di kota Bandung, salah satu kota wisata, kota pelajar juga, dan salah satu kota yang mewakili bagaimana wajah Indonesia di mata dunia, yaitu kota Bandung itu sendiri. Dan satu hal yang mengejutkan buat Padi sendiri, ternyata di Bandung ya, ini tidak ada terdengar suara klakson. Mungkin klakson suara 1-2 klakson itu biasa ya dalam situasi tertentu. Nah, inilah yang seharusnya bisa dicontoh untuk kota-kota besar di Indonesia di tempat yang lainnya seperti di Jakarta, Surabaya, Medan ya dan kota-kota lainnya. Nah, kenapa menjadi hal yang cukup menjadi perhatian masalah suara klakson ini? Ya, karena klakson ini adalah salah satu yang namanya polusi suara ya, selain knalpot, brong. Nah, klakson ini tentu sangat mengganggu ketika kita sedang melakukan berkendara, terutama ketika kita sedang asik-asik berkendara, tiba-tiba dari belakang ada suara klakson. Kita akan merasa jengkel merasa kesal dan juga merasa was-was. Kenapa? Ya kita tidak tahu kenapa diklakson. Apakah kita terlalu lambat jalannya? Apakah ada sesuatu dengan kita sehingga diklakson orang dan lain-lain. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya tidak nyaman bagi para pengguna jalan ya, baik itu pejalan yang menggunakan kendaraan ataupun pejalan kaki, karena terdengar suaranya yang tidak enak gitu ya. Nah, jadi hal ini tentunya harus dihindari hal-hal seperti ini. Nah, yang kedua, di sini Padi juga akan memperlihatkan situasi yang justru ini kurang mengenakan ya. Coba kita lihat videonya berikut ini. Inilah alasan kenapa negara kita kerap dijuluki negara tukang parkir, karena ketika ada pedagang yang ramai pembeli, maka langsung muncul orang berompi. Bukan hanya itu, terlihat dalam rekaman video amatir bahkan di warung penjual sayur saja ada tukang parkir, di mana orang beli sayur 2.000. Bayar parkir 2.000 juga. Para tukang parkir liar ini seolah tidak ada habisnya. Ditangkap 1 orang akan muncul 100 orang. Ya, berita yang kedua yaitu yang cukup jadi masalah sampai hari ini ya, bahkan semakin ramai masalahnya terutama di kota Medan. Tukang parkir di kota Medan itu bisa demo loh teman-teman. Demo bahwa jangan ganggu mereka karena mereka mencari makan juga. Karena mereka tidak mengganggu orang lain. Parkir-parkir liar ini ada di semua di Indonesia ya, di semua tempat terutama di kota-kota besar, bahkan di tempat-tempat di mana di situ ada tulisan jelas-jelas ada tulisan ya, parkir gratis ya. Itu tetap saja ada tukang-tukang parkirnya. Ya biasalah tukang parkir yang berada di situ sudah pasti adalah orang-orang yang merasa kuat di situ ya, merasa jadi preman di daerah itu. Lalu papan bebas parkirnya itu disembunyikan oleh mereka. Nah ini menimbulkan satu ketidaknyamanan ya bagi kita para pemilik kendaraan, baik itu roda 2 ataupun roda 4, ketika kita akan parkir, di mana seharusnya parkir tersebut gratis, ternyata harus bayar. Kemudian di tempat-tempat tertentu ya, seperti contoh di sini kita perhatikan, di pedagang sayuran, di pedagang buah, itu pun ada tukang parkirnya. Kita cuma beli buah sebentar ya, itu kita harus bayar parkir. Bahkan kalaupun kita tidak beli sayuran, tidak beli buah, tetap aja kita harus bayar parkir. Jadi lebih mahal kita mengeluarkan biaya untuk parkir daripada kita membeli barang.
Ini yang menjadi suatu dilema dan polemik di negara kita juga ya. Ternyata memang mungkin enak ya kalau kita hidup dengan menjadi tukang parkir. Ya bayangkan aja, kalau satu kendaraan bermotor roda 2 aja motor, ini harganya parkirnya 2.000, mau dia 5 menit, mau 10 menit ya. Kalau 1 jam diperengutin kali ya. Nah, jadi 2.000. Sehari, misalkan yang parkir di situ ada sekitar 500 kendaraan, ya dikalikan aja 2.000 dikali 500 berarti sudah berapa jumlah uang yang didapat oleh satu tukang parkir saja. Nah, ini tentu saja suatu profesi yang menggiurkan ya, tanpa kita bersusah payah jadi tukang parkir, duduk-duduk aja ya, berleha-leha saja sudah mendapatkan uang yang sangat mudah sekali. Bahkan ada yang lucu, kebanyakan ini terjadi ketika kendaraan kita parkir, tidak ada tukang parkir. Tetapi ketika kita mau keluar nih, ya, selesai parkir, tiba-tiba ada orang yang prit, ya, menagih uang parkir. Ini sangat menjengkelkan sekali. Nah, hal-hal seperti ini tentu kalau tidak ditertibkan, ini akan menimbulkan kerugian bagi para pengendara. Ya, otomatis seperti itu. Sementara kalau ada kejadian pada kendaraan yang diparkir, mereka pun tidak akan bertanggung jawab terhadap keselamatan dari kendaraan yang kita parkir tersebut. Ya, apakah nanti spionnya hilang, apakah motornya nanti lecet, apakah motornya nanti hilang, dicuri orang, mereka tidak akan bertanggung jawab. Hal-hal seperti ini yang perlu menjadi pusat perhatian ya bagi kita semua, masyarakat terutama. Jadi kalau memang ada tukang parkir liar seperti ini, hendaknya ya jangan diladenin. Ya, memang kita mungkin ada semacam keributan ya, karena mereka merasa hal yang merasa dirinya paling kuat di daerah itu. Ya, kalau kita memang ini kompak, tentu saja kita bisa mengusir mereka, ya, karena memang itulah yang harusnya kita lakukan supaya mereka tidak merasa bahwa mereka memiliki area tersebut. Ya, kalau kita tidak berani seperti itu, ya videokan aja, direkam, kemudian lapor ke polisi atau ke yang berwenang yang lainnya. Sehingga ini tidak menjadi kegiatan yang merajalela. Nanti semua pemuda-pemuda kita lebih senang jadi tukang parkir, ya, daripada menjadi pedagang atau usaha yang lainnya. Nah, ini sudah terjadi di Kota Medan, ya. Ini tukang parkir sangat merajalela, sehingga mereka bisa membuat satu demo karena ada peraturan dari wali kota di Kota Medan sendiri untuk meniadakan lahan-lahan parkir atau tukang-tukang parkir liar tersebut. Nah, ini yang harus dipelajari dan harus dicontoh ya, bahwa kegiatan seperti ini sepatutnya di seluruh kota di Indonesia dilakukan hal yang sama. Belum lagi untuk daerah-daerah wisata seperti di daerah Bandung ya. Ini banyak juga orang-orang yang di luar dari area tempat wisata itu juga memalak ya istilahnya ya, bagi para pengunjung, baik itu yang berkendaraan roda 2 ataupun roda 4, di mana mereka merasa bahwa kalau tidak membayar mereka, maka mereka tidak akan merasa aman ketika berwisata di sana. Nah, hal-hal seperti ini memang sepele ya, tapi bagi kita yang sebagai orang tamu di sana berwisata, di daerah-daerah wisata, itu akan merasa sangat terganggu ya, tidak nyaman, baik dari sisi keamanan, baik dari sisi kita juga harus menambah kos untuk membayar hal-hal yang tidak terduga seperti itu, yang sebenarnya mubazir buat kita bayar. Nah, ini yang harus menjadi pusat perhatian buat kita. Nah, ini juga kalau kita memang mau menjadikan negara kita salah satu negara wisata, tempat tujuan wisata bagi mancanegara, hal-hal seperti ini harus diperhatikan dan harus ditertibkan. Nah, bagaimana menurut teman-teman ya? Apakah situasi di Bandung yang tanpa klakson itu baik bagi kita atau tidak? Silakan tulis di kolom komentarnya. Dan masalah tukang parkir liar yang banyak sekali di kota-kota besar terutama di Indonesia, ini juga apakah setuju teman-teman untuk mereka diberantas ya, sehingga kita nyaman dalam berparkir, sehingga tidak ada gangguan kita ketika kita memarkirkan kendaraan, tanpa kita juga harus selalu istilahnya mengeluarkan biaya yang cukup besar. Ya, walaupun memang mungkin kalau untuk motor 2.000 perak, tetapi kalau sering-sering kita parkir setiap hari, ya sudah berapa? 5 kali tempat saja kita parkir sudah 10.000. Belum lagi nanti hari raya. Hari raya mereka tidak mau dikasih 2.000 perak, ya. Minimal adalah 5.000 perak. Nah, ini hal-hal yang sepatutnya perlu menjadi perhatian dari
pemerintah daerah terutama ya, untuk menertibkan hal seperti ini. Nah, silakan teman-teman tulis komentarnya di kolom komentar bagaimana pendapat teman-teman mengenai tidak adanya klakson di Kota Bandung dan juga mengenai parkir-parkir liar ini. Daripada ini aja dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.